Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baik sebelum ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita untuk memimpin berdoa. Siap. Mulai. Untuk ketua kelas telah memimpin doa. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat semuanya ya. Alhamdulillah baik dan sehat. Oke baik. Hari ini kita siap untuk mengikuti pelajaran tentang tema berapa? Tentang apa? Sebelum kita masuk pelajaran, Pak Udin akan absen terlebih dahulu. Oke baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak masuk karena Oke. Silakan dibuka bukunya tema 3. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Udin akan bertanya terlebih dahulu. Silakan dilihat ke depan. Pak Udin ada gambar di sini. Kira-kira gambar apa ini? Anak kecil. Oke. Dari Aira dulu. Gambar apa ini, Nak? Anak kecil menyeberangkan orang tua. Nata? Oke bagus. Ada lagi yang menjawab tadi siapa? Menyeberangkan orang tua. Oke bagus. Setelah lagi? Saya. Setelah? Menyeberangkan orang tua. Oke bagus. Soleh? Oke bagus. Dari beberapa jawaban teman kali tadi adalah benar semua ya. Jadi ini adalah gambar seorang anak menyeberangkan menyeberang jalan. Oke, kira-kira ini perbuatan baik apa jelek? Oke, jadi kita harus mencontoh atau Meniru. Oke, jadi kalau ada orang tua di jalan ingin minta pertolongan pada kita, maka kita harus Baik. kita harus baik dalam menolong. Oke, hari ini silakan dibuka temanya, tema 3 halaman 1. Bisa kalian lihat halaman 1. Oke. Diperhatikan ada beberapa gambar di situ. Ada 3 gambar pada halaman 1 ya. Pada halaman 1 silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ditulis jawaban kalian. Nanti Pak Udin ingin salah satu perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Bagus sekali. Diskusikan dengan temannya tentang 3 gambar yang ada pada buku tersebut. Ya. Setelah itu kalian tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku ini. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjawab atau mengungkapkan hasil diskusinya.
semua kelompok mengemukakan pendapatnya. Semua itu berpendapat itu menggunakan 3. Baik, anak-anak sudah diskusi dengan kelompok masing-masing. Sekarang kalau kalian ingin tahu apa yang telah kalian diskusikan, silakan dijawab pertanyaan masing-masing. Ada yang mau jawab? Nomor 1. Oke, baik, Soleh. Silakan Soleh, dibacakan Soleh jawabannya. Dibaca dulu pertanyaannya Soleh. Apa yang mereka lakukan? Jawabannya? Mereka menjenguk teman yang sakit. Mereka menyebut teman yang sakit. Oke. Tepuk tangan untuk Soleh. Oke. Nomor 2, siapa yang menjawab? Saya. Oke, bilang silakan nomor 2. Pertanyaannya dibaca dulu, bilang. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Bagaimana Sikap pendapat itu? kepahlawanan. Sikap kepahlawanan. Oke, bagus sekali sampai dari nomor 2. Itu silakan. Nomor 3. Yang kedua, silakan nomor 3. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Menghargai pendapat teman. Pendapat teman. Saling rukun satu sama lain. Satu sama lain. Gotong royong. Yang mungkin bagus sekali. Jawaban kalian semua tadi adalah benar semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bahwasanya sifat-sifat pahlawan itu bisa kita contoh dari hal-hal yang baik, saling menolong orang, peduli kepada sesama, dan juga gotong royong. Sifat-sifat atau sikap-sikap ini adalah yang harus kita teladan, harus kita contoh. Baik. Sekarang kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Silakan kalian baca terlebih dahulu dengan kelompok kalian. Tahu diberi waktu selama 15 menit. Oke, silakan dibaca dengan kelompok kalian masing-masing di dalam hati. Sambil dibaca, sambil dipahami apa yang menjadi isi dari cerita tersebut. Kalau belum paham, silakan dibaca lagi sampai kalian paham, ya. Supaya kalian bisa memahami isi teks tersebut dengan baik. Dibaca dengan baik. Kalau masih belum paham, karena waktunya masih ada, silakan dibaca sampai paham. Diulangi lagi membaca sampai paham. Tidak masalah kalian baca selama berulang-ulang, asal kalian paham dengan isi dari bacaan tersebut. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang menjadi isi cerita tersebut? Silakan ditulis dengan baik dan rapi. Ya, didiskusikan dengan kelompok apa yang telah kalian baca tadi, lalu tuliskan hal apa yang menjadi isi cerita tersebut dengan baik dan rapi. Oke, silakan ditulis dengan baik dan rapi. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ditulis dengan rapi agar bisa dibaca. Bukan hanya oleh kamu sendiri, tapi oleh teman kalian juga bisa membaca dari tulisan tersebut. Kemudian kedua Oke, bagus. Kelompok 2, bagus sekali. Sudah ketemu, Soleh? Oke, bagus. Ditulis secara rapi ya. Itulah menulis dari cerita Raja Purnawarman. Selanjutnya kita pembacaannya selanjutnya. Di halaman 5. Kalian ayo mengamati halaman 5. Di situ ada beberapa gambar dari kerajaan yang ada di Indonesia. Boleh ada yang ingin membaca salah satu? Oke, Wendy dulu, silakan Wendy. Oke, ada Sultan Iskandar Muda, kerajaan aja dari Aceh. Ada lagi? Oke, bilang, silakan bilang. Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari timur kerajaan
Goa lalu Makassar. Oke, ada Sultan Hasanuddin. Julukannya adalah ayam jantan dari timur. Dia berasal dari kerajaan Goa Talu Makassar. Ada lagi yang ingin baca? Aira. Oke, ada Prasasti Ciaraten, peninggalan kerajaan Tarumanegara berasal dari Bogor. Ada lagi yang mau baca? Dari kerajaan Majapahit ada Mahapatih, Gajah Mada dan juga Hayam Wuruk. Ayo, ada lagi? Oke, Soleh, ayo baca leh. Raja Balaputra Kerajaan Sriwijaya Palembang Sumsel. Oke, ada Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan. Ini adalah contoh dari sekian banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ada dari kerajaan Hindu, Buddha ataupun Islam. Nah, semuanya itu berdiri sendiri pada masa dahulu. Jadi raja-raja di Indonesia itu berdiri sendiri. Mereka belum bersatu. Ya, belum bersatu, mereka berdiri sendiri sebagai raja sendiri. Ada dari raja Hindu, raja Buddha, dan raja Islam. Ya. Salah satu peninggalan dari kerajaan tersebut adalah prasasti. Ya. Jadi di sini ada contoh prasasti Ciaraten, ya, prasasti peninggalan dari Raja Tarumanegara. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi sifat-sifat cahaya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Masing-masing dari kalian telah membawa alat dan bahan yang telah Pak Udin sampaikan kemarin. Oke, silakan kita praktek terlebih dahulu. Kita amati apa itu sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama kita melihat kelompoknya bilang kita akan baca yang pertama, yaitu percobaan menggunakan 3 karton tebal dan juga lilin, ya, untuk sifat cahaya pertama. Bisa kamu lihat. Nah, Gilang, apa yang bisa kamu amati dari hal tersebut? Nanti silakan ditulis pada lembaran yang Pak Udin kasihkan. Ya, dilihat dengan fokus dengan baik. Kelompok lain juga bisa mencoba nanti. Silakan dari anggota kelompok lain bisa mencobanya. Oke, kelihatan ya nak? Oke, kelihatan. Oke, bagus sekali. Ya, diamati terlebih dahulu. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil atau pelajari dari salah satu. Yang kedua, kita mengetahui sifat-sifat cahaya. Yang kedua tadi apa? Cahaya menembus benda bening. Silakan kalian amati cahaya menembus benda bening. Ya, silakan diamati bagaimana kira-kira sifat cahaya yang telah kalian amati dengan kelompok kalian seperti ini. Ya, nanti ditulis pada lembaran yang perlu disampaikan. Ya, kelompoknya membantu kira-kira apa yang hasil kalian amati pada percobaan seperti ini. Kita belajar tentang cahaya dapat dibiaskan. Baik, silakan pensilnya dimasukkan Soleh. Oke, nice. Kalian lihat kira-kira apa yang terjadi pada pensil tersebut? Miring Pak. Tidak lurus. Tidak lurus, bagus sekali. Ya, nanti silakan ditulis, diamati dulu dengan baik, dengan seksama. Nanti apa yang kalian dapatkan dari hasil percobaan tersebut. Ya. Anak-anak, kalian telah melakukan praktek pada hari ini tentang sifat-sifat apa? Cahaya. Silakan kalian beri penjelasan atau kalian tuliskan apa yang telah kalian amati pada percobaan tadi. Ya, dari lembaran ini silakan ditulis dan dilaporkan apa yang telah kalian amati pada percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Silakan ditulis dengan baik dan rapi, nanti dibacakan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan berdiskusi. Apa yang telah kalian lakukan praktek atau percobaan tadi? Kalian telah mengerti setiap langkah atau setiap praktek pada gambar tersebut. Silakan ditulis apa yang telah kalian amati pada
Cahaya benda tinggi. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dengan baik. Baik, terima kasih anak-anak pada materi hari ini. Telah selesai semuanya. Kita ambil kesimpulan untuk materi yang telah beberapa materi yang kita pelajari hari ini. Oke, dari masing-masing kelompok kira-kira ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Oke, dari Gilang dulu, silakan apa Gilang kesimpulannya? Pemimpin yang selalu bangun rakyatnya, dia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dia juga seorang pemimpin yang pemberani. Oke, Raja Purnawan adalah pemimpin yang selalu berjuang untuk rakyatnya. Jadi pemimpin harus selalu berjuang untuk rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya. Oke, kesimpulan kedua dari kelompok. Oke, silakan Lydia. Menolong orang lain dengan berani dan jujur merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Kita harus meneladani sifat-sifat mereka. Sifat-sifat para pahlawan yang harus kita pelajari tadi, saling menolong, menghargai dan juga berani. Itu adalah sikap yang harus kita pelajari atau kita tiru. Ada lagi? Oke, baik, Soleh, silakan Soleh. Sifat cahaya merambat lurus cahaya menembus benda cahaya dapat diambilkan dan cahaya dapat dibiaskan. Oke, bagus sekali. Jadi sifat cahaya ada 4 tadi ya. Merambat lurus, menembus benda bening, dapat dimatikan dan juga dapat dibiaskan. Oke. Terima kasih untuk materi hari ini. Kira-kira ini sedikit bertanya lagi. Kira-kira apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Silakan anak-anak yang ingin menyampaikan. Oke, ya. Silakan aja. Sifat-sifat cahaya ada lagi yang mau menyampaikan hari ini? Selain dari ini ya, oke silakan bilang. Menceritakan kembali isi teks non-fiksi. Oke, menceritakan kembali isi teks non. Putra apa Put? Membuat laporan hasil pengamatan. Ada lagi? Ayo Le. Membaca teks non-fiksi. Membaca teks non-fiksi. Oke, bagus sekali. Dari kalian semua telah mempelajari hal-hal yang telah teman kalian sebutkan tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ingin ketahui lagi dari materi hari ini? Ada yang ingin disampaikan? Oke, Wendy, silakan Wendy. Silakan Wendy. Oke, melakukan percobaan atau praktek lagi. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan Rania. Membaca kembali cerita non-fiksi. Membaca kembali cerita non-fiksi. Ada lagi? Oke, bagus Soleh. Nama-nama raja dari kerajaan Hindu. Nama-nama raja, raja Hindu, Buddha ataupun Islam. Ada lagi? Oke, Aira. Silakan Aira. Peninggalan dari kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Oke. Pertanyaan terakhir dari Pak Udin, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran atau materi pada pelajaran hari ini? Gilang, silakan Gilang. Sangat gembira. Sangat gembira. Ada lagi? Nata, apa kan? Sangat menyenangkan. Ada lagi? Alifah? Mudah sekali. Mudah sekali. Oke. Ayo. Wah, kalian besar bagi Mas Salim. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya untuk dikerjakan di rumah, jilid buka buku tema halaman 9 ya, halaman 9 ya. Silakan dikerjakan tema halaman 9 ya. Diskusikan nilai-nilai perjuangan Raja Purnawarman di rumah dengan orang tua kalian. Ditulis dengan baik dan rapi masing-masing dari kalian. Pertemuan selanjutnya kita baca ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing kalian. Oke. Baik, kita baca alhamdulillah pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya Pak Udin mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.